Hi guys, so welcome back to Bincang-Bincang Santai with Hilde. So sekarang kita sedang bersama dengan narasumber yang kita akan wawancarai seperti itu. Nah, apa sih yang akan kita bahas di podcast ini? Nah, di podcast ini kita akan membahas tentang disrupsi teknologi dan dunia kerja. Yang mana bagaimana kita nah di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu narasumber yang sedang bersama saya saat ini. Nah, di sini ada Kak Bella. Halo Kak Bella. Hai. Nah, Kak Bella ini merupakan sekarang di masa-masa sekarang Kak Bella ini adalah salah satu mahasiswa di STP AMTA semester 6, teman-teman. Nah, yang mana Kak Bella ini sekarang sedang merintis untuk menjadi influencer seperti itu. Tapi belum banyak followernya guys. Ya, nah yang mana di pada saat ini Kak Bella sudah mulai aktif di TikTok, betul? Betul. YouTube TikTok dan YouTube sekarang. Ya. Betul. Instagram? Kalau Instagram sekarang masih belum banyak ya, masih berapa ribu gitu. Oke, yang penting sudah ribuan lah ya. Amin, alhamdulillah. Nah, dan juga sekarang mau tanya nih, saya mau tanya. Boleh. Apa sih transformasi dari maksudnya dari Kak Bella yang sebelum mengenal dunia perflog-vlogan di YouTube dan TikTok, live juga ya sekarang ya? Iya, live juga. Sebelum mengenal dunia live vlog seperti itu dengan Bella yang sekarang. Nah, gimana tuh perbedaannya? Mungkin ada kesenjangan atau apa? Oke guys, jadi kan aku sekarang lagi berkecimpung di dunia media sosial. Yang pertama aku sekarang lagi ngebangun media sosial dari TikTok sama di YouTube. Tapi TikTok sama YouTube itu aku beda untuk target audiens aku. Kalau di YouTube itu aku lebih ke kayak vlog keseharian gitu. Terus tapi kalau di TikTok aku lebih ke jualan. Jadi kayak di TikTok tuh aku daftar di TikTok affiliate. Jadi kayak dua platform ini aku ternyata beda sebagai aku yang berbeda gitu, dan sisi berbeda. Nah, kalau untuk di TikTok sendiri tuh aku affiliate. Jadi kayak aku menjualkan barang orang lain dengan komisi-komisi yang bisa didapatkan gitu. Atau kayak nge-live nanti saya jualkan barangnya, ada yang beli, nah saya nanti dapat komisinya gitu. Kalau perubahannya itu kayak ya pertama kan saya juga mahasiswa ya, sama kayak Kak Hilde-nya juga, saya membagi waktu antara saya kuliah sama menjadi content creator. Gimana saya melihat bagaimana grafik untuk para penonton kira-kira di jam berapa aja ramainya. Itu penting ya. Kira-kira apa aja nih yang lagi viral dan diminati sama audiens, sama penonton, sehingga video atau yang saya dagangkan itu tertarik untuk mereka beli dan tonton gitu. Lebih ke kayak gitu sih Kak. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya, maksudnya yang terjadi setelah belum mengenal dunia YouTube, TikTok, sebelum menjadi affiliate TikTok seperti itu. Nah, dulu tuh aku tuh sebenarnya awal mulanya juga cuman sebagai penonton biasa aja di TikTok. Cuman karena kayak aku dapat motivasi lah dari beberapa influencer yang udah besar namanya sekarang. Jadi kayak aku tertarik dan kayak yaudah aku mulai coba-coba, dan ternyata kayak oh udah lumayan nih, dapat uangnya bisa untuk uang jajan lumayan. Dan aku tuh ternyata punya target audiens yang berbeda dari TikTok sama YouTube gitu. Kalau di YouTube kan kita kayak lebih ke perjalanan kita keseharian, tapi kalau di TikTok ini aku lebih berfokus untuk jualan gitu. Jadi targetnya beda. Nah, tadi kan sudah membuat vlog kan. Nah, itu pasti ketika membuat vlog itu video-videonya pasti diedit juga kan. Iya, betul. Seperti sekarang kan kita menggunakan yang lebih sering digunakan oleh anak-anak sekarang tuh kayak CapCut gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk Kak Bella sendiri nih, apa sih keuntungan menggunakan CapCut dari untuk membuat video-video atau mengedit video itu kayak misalnya langsung otomatis nih, ada template gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk kalau aku kan pakai dua aplikasi ya. Nah, kalau untuk aku keduanya menggunakan aplikasi CapCut untuk pengeditan. Tapi tentu berbeda jenis pengeditannya. Kalau di vlog itu aku ngedit sendiri. Kayak ngedit yang benar-benar mentahannya yang aku edit sendiri, mulai dari potong-potongannya tanpa pakai template sedikit pun. Kayak audionya aku masukin sendiri, aku cari-cari sendiri. Nah, kalau dari TikTok ini aku pakai template. Jadi kayak
Nah kalau untuk postingan tuh lebih ke kayak sekarang lagi viral JJ gitu, ya udah pakai JJ-nya aja. Tapi nanti aku teknik penjualannya dari live-nya gitu. Oke. Nah, terkait dengan teknologi ini, nah apa sih langkah-langkah yang Kak Bella lakukan nih untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi ini? Misalnya ya, dulu kan kita nggak kenal nih sama live seperti itu, tentang gimana sih upload vlog, video gitu ya, seperti itu. Yang mana kita waktu itu kan mungkin cuma taunya nonton, ini gimana sih ternyata gitu, gimana tuh Kak? Awal mulanya itu kan aku sebenarnya biasa aja, kayak nonton kayak mana, pertama itu kan belum punya aplikasinya. Terus mulailah kan dulu kita masih pengguna Instagram pengguna Instagram. Terus udah mulai banyak orang di zaman sebelum Covid, malah sebelum Covid tuh orang udah menggunakan TikTok. Tapi aku belum tertarik waktu itu. Kayak cuma lihat-lihat aja. Nah, udah mulai banyak nih influencer yang pakai TikTok, dan joinlah saya pada tahun itu pakai TikTok dulu. Udah pakai TikTok. Situ saya sampai berapa tahun kemudian saya masih cuma sebagai penonton, bukan sebagai affiliate gitu. Dan saya juga lama-lama karena ngelihat orang yang memotivasi untuk ayo gunain media sosial untuk sumber pendapatan, saya jadi lama-lama tertarik, saya coba deh gitu. Ternyata motivasi dari situ saya mulai coba-coba aplikasinya. Nah, untuk kayak pertama juga saya awam gimana sih cara ngeditnya, gimana cara uploadnya, dan cara menarik audiensnya seperti apa. Dan itu saya pelajarin ya dari TikToknya lagi. Saya kayak dipencarin kayak mana ya cara ngedit, gimana tutorial untuk orang-orang yang udah pro di situ. Terus kayak mana cara menarik audiens, gimana caranya supaya video kita nih banyak ditonton orang. Nah gitu, sebenarnya saya belajar dari TikTok dan untuk TikTok gitu. Iya, seperti itu ya. Itu caranya. Oke. Mungkin di situ tadi berarti banyak dong Kak ya tantangannya, seperti kayak bagaimana sih kita mungkin dari awal yang belum ada yang nonton sampai kayak langsung banyak yang nonton gitu ya Kak, dari belum ada yang beli produk-produknya jadi langsung banyak yang beli. Iya, banyak banget. Karena kan kita nih sebagai affiliate kecil ya, masih awal pemula, pasti orang-orang yang udah punya brand kayak berpikir kayak kalau kita mau mau promosin barang kita ke dia, kira-kira siapa yang mau lihat, dampaknya besar apa enggak. Nah, karena saya daftar TikTok affiliate itu, saya mengajukan sampel ke beberapa brand, ke beberapa produk, dan mereka ternyata tidak pilih kasih kepada pemula affiliate yang mau bukan yang udah punya nama di media sosial gitu. Jadi mereka kayak memberi kita kesempatan. Jadi mereka ngasih kita brand untuk kita promosikan. Jadi walaupun itu cuma laku 1 atau 2, mereka tetap ngasih kita lagi sampel, dan sampel itu gratis. Jadi untuk affiliate atau teman-teman yang lainnya yang mau coba bisa coba untuk daftar ke affiliate dan ajukan sampel. Tapi memang nggak semua. Kayak ada seleksi kayak minimal berapa ribu follower, berapa ribu viewers gitu. Jadi kalau bisa teman-teman itu kayak udah mulai ngebangun branding dulu sebelum kita mulai. Teman-teman nih yang lagi nonton sekarang yang mau coba untuk daftar affiliate, nah bisa tuh coba. Karena kan media sosial sekarang lagi gencar banget kan untuk mencari cuan, pundi-pundi dari apapun. Sekarang kita udah bisa cari uang dari media sosial. Betul. Apalagi mahasiswa yang kayak kita yang butuh banget banyak uang. Dikit-dikit jajan yuk gitu kan. Nah, untuk kira-kira Kak Bella nih untuk visi misinya 5 tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan sekarang nih lagi berkembangnya, bisa jadi 2 tahun ke depan tuh langsung melejit kan. Amin. Apa nih kira-kira visi misinya, boleh kalau dari aku, kalau untuk 5 tahun ke depan, semoga teman-teman aminkan ya, semoga ada malaikat yang lewat. Aku jadi orang yang terkenal dan orang-orang yang sukses gitu. Jadi kayak karena teknologi ini benar-benar berkembang pesat, bahkan kayak sekedip mata itu udah ada yang terbaru, udah ada yang ini gitu. Kalau untuk 5 tahun ke depan saya nggak tahu nih, saya lebih berfokus ke YouTube atau ke TikTok. Tapi untuk saat ini saya lebih berfokus ke TikTok karena di YouTube itu cukup menguras energi ya. Kayak memang penghasilannya lebih banyak di YouTube, tapi di YouTube ini energi kita juga banyak, kita banyak mengeluarkan waktu, banyak mengeluarkan biaya juga, karena kan kita kayak
keluar vlog jalan-jalan tuh kan Pasti banyak ngeluarkan, biaya gitu. Waktu pengeditannya, kuota juga iya banyak betul. gitu. Kalau TikTok tuh lebih efisien, kayak kita kalau nggak mau upload dalam skala kecilnya tapi ya menghasilkan hasilnya juga lebih Iya. banyak, kayak kalau kita nggak mau buat bikin konten, kita nge-live aja, duduk nge-live sambil promosiin dapat duit. Betul gitu. sekali. Sekarang lebih ke TikTok sih, tapi kalau untuk jangka panjang saya berpikir untuk kalau 5 tahun ke depan saya tetap stay di YouTube, karena YouTube ini memang menurut saya jangka panjang Iya. walaupun menguras energi lebih banyak. Terus sih. Oke. Mungkin Kak Bella ada saran nih untuk teman-teman mungkin yang belum berkecimpung di dunia media sosial seperti ini. Mungkin ada sedikit saran. Kalau dari saya sih sebenarnya untuk pengguna-pengguna media sosial sebenarnya menjadi menjadi orang di media sosial atau pengguna aja itu pilihan. Iya. Pilihan teman-teman. Kalian mau menghasilkan uang dengan kalian menggunakan media sosial atau hanya pengguna saja? Iya. Ya, tapi kalian juga punya risiko untuk kalau kalian mau jadi influencer gitu, mulai dari waktu, lingkungan, terus cerita jadi- semua cerita kehidupan akan ter-share. kayak kita tuh kayak nggak bisa jauh dari kamera, terus kayak Nggak ada gimana? privacy. Benar, kehidupan kita tuh kayak berubah 180 derajat dari yang kita mamanya takut sama kamera, sekarang harus nunjukin kamera terus. Iya, Terus kita harus ketemu sama orang-orang banyak gitu. Kalau menurut aku perubahan-perubahannya gitu juga sih. Oke sih, oke ya teman-temannya, jangan takut untuk memulai sesuatu. Betul. Seperti itu. Apapun rintangannya gas. Iya, yang penting dimulai aja. Mau kalian kayak manapun, yang penting dimulai dulu. Karena kalau udah mulai, baru kalian tahu di mana celahnya, di mana baiknya, di mana kalian bisa harus berhenti, di mana kalian harus tetap melanjutkan. Nah itu Tuh. kata-kata hari ini. Oh, masya Allah. Oke, nah yang terakhir nih, kira-kira menurut Kak Bella nih, ada nggak sih teknologi baru yang mungkin akan mempengaruhi bidang Kak Bella ini, misalnya ya dalam bidang influencer ini? Ada nggak sih teknologi-teknologi yang misalnya akan mempengaruhi ini ke depannya? Seperti itu. Aplikasi terbaru kali ya? Ya bisa jadi. Nah, kalau aplikasi terbaru mungkin ada. Saat ini sekarang lagi tren aplikasi Lemon. Tahu nggak? Oke, tahu. Nah, aplikasi Lemon sekarang tuh kayak warganet ini lagi bukan sibuk ya, kayak lagi viralnya untuk beralih ke platform Lemon. Kayak udah sebenarnya aplikasinya mirip-mirip sama TikTok, tapi mungkin Lemon ini fiturnya lebih banyak daripada TikTok. Terus interaksinya lebih banyak. Sebenarnya sama sih kayak aplikasi Bigo, aplikasi Snack Video. Itu kan kayak mirip-mirip juga sama Iya. TikTok. Cuman mulai ininya sih TikTok banget ya yang tinggi, tapi kayaknya mulai bergeser sama aplikasi Lemon dan aplikasi yang nggak pernah tergeser ya menurut saya tuh Twitter. Mau betul. tetap kita dari Instagram ke TikTok, Twitter ini nggak pernah ketinggalan, tetap jadi unggulan gitu. Tetap jadi highlight. Gitu. Saya juga pengguna Twitter. Oke, menurut Kak Bella nih, apa sih kelebihan dan kekurangan untuk menutup ya guys? Kelebihan dan kekurangan Twitter ini. Kalau di Twitter mah saya cuma sebagai pengguna ya. Oke. Cuman kalau di Twitter ini lebih vulgar ya teman-teman. Kalau teman-teman yang masih usianya di bawah 17 tahun, saya saranin jangan pakai media sosial Twitter dulu. Pakai aplikasi Atau yang mungkin ringan. berhati-hati. Iya. Ya, Karena kan kayak kita sama-sama tahu gimana aplikasi Twitter. Tapi selain dari itu kita juga mudah mendapat informasi dari Twitter. Iya, betul sekali. Gitu. Karena dia tidak ada yang kalau di TikTok kan kita upload yang aneh-aneh langsung ke ban gitu kan. Kalau di Twitter kan enggak gitu. Dan Twitter tuh bisa dibilang kalau dari saya pribadi, saya lebih percaya untuk berita yang saya temuin di Twitter daripada di Iya. TikTok, Instagram, YouTube. Karena Saya kurang. valid. Iya, saya malah lebih percaya di Twitter. Karena lebih lebih valid Iya. aja gitu. Lebih valid. Penggunanya juga Iya, lebih kayak lebih beda ya kayak netizennya di Twitter, di TikTok gitu. Karena memang pengguna di Twitter itu lebih banyak orang-orang yang yang berpendidikan lah seperti itu. Iya, profesional seperti itu. Bahkan pemerintah pun banyak yang menggunakan aplikasi tersebut. Wah, banyak banget influencer sekarang punya aplikasi media sosial. Kalau enggak dia bakal tenggelam namanya Iya, betul. gitu. Jadi semua orang juga berburu-buru untuk
mengejar follower, mengejar viewers Yes. gitu. Oke, mungkin itu aja Kak Bella. Baik. Terima kasih ya untuk sudah mau berbagi cerita Iya, dengan kita ya guys sama-sama. ya. Say thanks to Kak Bella. Bye, Oke, semoga so bermanfaat ya. see you in the next vlog. Bincang-bincang santai with Hilde. See you.